Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Rahmat. Pada kesempatan saat ini akan mencoba menjelaskan tentang sistem kesenian di Cirebon bagian 3. Setelah bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama, sistem kesenian Cirebon membahas tentang wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Bagian kedua, kita sudah membahas tentang berbagai tarian khas Cirebon, seperti tari topeng, tari sintren, tari bray, dan tari ronggeng bubis. Nah, teman-teman, pada kesempatan saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem kesenian Cirebon bagian ketiga yang membahas tentang ukiran Cirebon dan berbagai macam motif batik, yaitu batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri atau batik Ciwaringin. Baik teman-teman, kita bahas yang pertama yaitu ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon merupakan salah satu bentuk seni yang khas dan memiliki nilai estetika tinggi. Teknik ukir ini sering digunakan dalam berbagai elemen arsitektur, termasuk pada bangunan keraton dan rumah tradisional. Motif yang digunakan biasanya terinspirasi dari alam dan budaya lokal yang mencerminkan identitas masyarakat Cirebon. Seni ukir kayu Cirebon dipengaruhi oleh berbagai budaya termasuk Hindu, Tiongkok, dan Islam. Hal ini terlihat dalam simbolisme dan keindahan hiasan yang dihasilkan. Setiap motif ukiran Cirebon seringkali mengandung makna filosofis yang mendalam. Misalnya motif godong kulwen yang mengandung pesan moral supaya hidup sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua, batik keraton. Batik keraton adalah batik yang berasal dari lingkungan keraton atau istana. Motifnya cenderung lebih formal dan simbolis. Seringkali menggambarkan status sosial dan nilai-nilai filosofis. Batik ini biasanya digunakan dalam acara resmi dan ritual kerajaan, sehingga memiliki makna yang mendalam. Batik Cirebon merupakan hasil interaksi antara berbagai budaya, termasuk budaya Tionghoa dan lokal. Hal ini terlihat pada motif-motif yang menggabungkan elemen flora, fauna, serta simbol-simbol dari keraton. Batik Cirebon merupakan ragam batik khas Cirebon yang merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. 3 sentra industri batik lainnya adalah Indramayu, Tasikmalaya, dan Garut. Meskipun demikian, Cirebon merupakan sentra utama yang tertua yang memberikan pengaruh terhadap ragam pola batik di sentra-sentra industri lainnya di Jawa Barat. Macam-macam motif batik Cirebon. Yang pertama, yang paling dominan adalah motif mega mendung. Bentuknya menyerupai gumpalan awan dengan warna cerah, melambangkan awan, pembawa hujan, kesuburan, dan kehidupan. Motif ini juga memiliki sejarah yang berkaitan dengan kedatangan budaya Tionghoa di Cirebon. Yang kedua, motif wadasan. Mengandung ornamen dari keraton seringkali menampilkan gambar seperti naga sabah dan singa payung. Motif ini merefleksikan kekuatan dan kemewahan yang berasal dari budaya keraton Cirebon. Yang ketiga, motif geometris. Memiliki pola yang teratur seperti kawung, tambal sewu, dan liris yang melambangkan keteraturan dalam hidup dan keindahan yang terstruktur. Yang keempat, motif biur. Dikenal dengan ornamen bunga dan dedaunan kecil yang mengelilingi motif utama yang menggambarkan keindahan alam dan harapan akan hal-hal baik bagi pemakainya. Yang kelima, motif paksi nagaliman. Motif ini menggambarkan kereta kuda sakti dengan kombinasi gambar naga, garuda, dan gajah melambangkan kekuatan dan keberanian serta hubungan dengan kerajaan. Yang ketiga, batik pesisiran. Nah, batik pesisiran adalah jenis batik yang berkembang di daerah pesisir Cirebon. Motifnya lebih beragam dan terpengaruh oleh interaksi dengan budaya luar, termasuk budaya Tionghoa dan Arab. Batik ini seringkali lebih cerah dan dinamis, mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang aktif. Motif batik pesisir sering menggambarkan kekayaan alam, termasuk flora dan fauna yang ada di sekitar lingkungan pesisir. Contohnya adalah motif udang, ikan, dan berbagai jenis bunga. Batik pesisir umumnya
menggunakan warna-warna cerah, seperti biru, hijau, dan merah. Warna-warna ini memberikan kesan segar dan hidup pada kain batik. Ragam motif batik pesisir. Terdapat berbagai macam motif dalam batik pesisir, antara lain yang pertama, jamprang, ya. Motif yang terinspirasi dari agama Hindu dan Buddha. Kedua, buketan, menampilkan rangkaian bunga yang terinspirasi dari budaya Cina. Yang ketiga, basurek, memiliki kaligrafi Arab dan ikon lokal seperti bunga Rafflesia. Yang keempat, lasem, mengandung pengaruh budaya Tionghoa dengan motif burung hong. Yang terakhir, batik santri atau batik Ciwaringin. Batik santri atau batik Ciwaringin merupakan salah satu jenis batik yang berasal dari daerah Cirebon, khususnya dari desa Ciwaringin. Batik ini memiliki ciri khas yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat setempat. Batik santri seringkali mengandung motif yang berkaitan dengan ajaran Islam, mencerminkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Motif-motif ini bisa berupa kaligrafi atau simbol-simbol yang memiliki makna mendalam dalam konteks keagamaan. Setiap motif dalam batik santri biasanya memiliki filosofi tertentu yang berkaitan dengan ajaran Islam atau nilai-nilai moral. Misalnya, motif tertentu mungkin melambangkan kesabaran, kebijaksanaan, atau hubungan baik antar sesama. Dari yang dibahas tadi ada 4, ya. Pertama, ukiran kayu Cirebon dan batik. Nah, khusus untuk batik kita bisa bandingkan karakteristik dan contoh motifnya. Di sini kita lihat batik keraton itu karakteristiknya formal dan simbolis. Contoh Megamendung dan Paksina Kaliman. Sedangkan batik pesisiran cenderung dinamis dan cerah. Contoh motif alam seperti udang dan ikan. Dan sedangkan motif santri itu lebih sederhana dan spiritual. Sederhana dan spiritual itu menggambarkan memang kesederhanaan seorang santri. Ya, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.